Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Suara saya tampak jelas, terdengar jelas atau tidak? Terdengar jelas, Jelas. Pak. Terdengar jelas ya. Oke. Jadi teman-teman, sorry ya berapa minggu kita tertunda ya untuk perkuliahan visualisasi data dan informasi ini. Nah, jadi tepat di minggu kedua, ini sudah masuk minggu keempat ya. Minggu kedua itu kita prodi ada kuliah umum ya. Jadi ada kuliah umum, kuliah atau ya ada pelatihan ya. Jadi semua mata kuliah prodi di minggu kedua itu ya ditiadakan. Jadi itu ada pengumumannya di GCR. Kemudian minggu ketiga juga ya. Saya berhalangan kan saya sakit juga dan menjalani operasi. Jadi benar operasi kemudian ya namanya operasi ya. Pilihannya masih di rumah. Jadi 3 hari saja sih di rumah sakit sebenarnya. Tapi perkuliahan lain hanya secara daring ya. Dan hari ini saya rasa pagi ini sangat keteteran kalau eh, mendadak saya umumkan untuk touring ya. Saya juga pada belum siap juga ya. Tanpa mengurangi tujuan yang saya ingin sampaikan, hari ini kita masuk ke materi. Jangan sampai eh, tertinggal dengan kelas RB ya, mengingat saya sendiri adalah PG untuk mata kuliah visualisasi dan informasi ini. Ini sudah masuk minggu keempat, nanti 2 minggu tangnya mungkin kapan kita bisa agendakan pergantian ya. Saya minta diskusinya. Ada ketua kelas atau yang mewakili di sini? Ada? Yogi Painem? Bisa? Yang rajin ini siapa ya? Wah, tiba-tiba nyalain. Tiba-tiba oke. Enggak lah, siapa ya teman-teman tolong bantu koordinatornya yang bisa eh, saat kita agendakan pergantian, kalaupun tidak bisa apa ya, tidak bisa ruangan untuk dikondisikan, ya karena kelas kan cukup padat ya untuk request pergantian itu. Memilih kelas yang jumlahnya banyak, 60 itu sulit ya. Nah, jadi pergantiannya pun nanti kita agendakan daring juga maksud saya ya. Kemudian kalau minggu depan masuk minggu kelima, itu ya kita insya Allah luring ya. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami informasi saya ya, teman-teman. Atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oh iya, jadi Izin ada bertanya, Pak. tugas ya. Ya gimana? Gimana? Boleh, boleh. Perkuliahannya minggu ketiga ya, Pak, atau keempat? Hari ini kita masuk materi yang minggu kedua yang belum saya sampaikan ya. Buat yang mahasiswa yang baru PRS itu Definisinya. gimana, Pak, akunsinya, Pak? Hmm? Buat mahasiswa yang baru PRS ngambil FISDAT ini gimana presensi buat minggu sebelumnya, Pak? Oh ini Muhammad Aziz baru minggu ini ya. Iya, Pak. Ya, kita baru 2 pertemuan ini. Ya, kita baru 2 pertemuan ini untuk PISDA ya. Jadi Anda kalaupun masih baru TRS, Anda baru tertinggal 1 pertemuan. Nah, 2 pertemuan yang lagi kita agendakan pergantian, gitu ya. Jadi tidak banyak tertinggal informasi sih, ya. 1 pertemuan itu materinya yaitu pendahuluan atau pengantar dari visualisasi data dan informasi itu apa. Itu bisa Anda buka materi yang saya share di GCR ya teman-teman ya. Jadi materinya Anda baru tertinggal 1 slide saja itu dibaca ya. Jadi tugasnya pun belum saya koordinir lagi. Dan itu masih ada temannya yang tanya Pak tugas ini mau dikerjakan tidak. Jadi tugas itu nantinya komponennya itu sama teman-teman karena sebelum perkuliahan
saya dan Pak Radinka itu sudah koordinasi ya, tim training of trainer karena beliau baru juga untuk ISDA. Ya, kesepakatan kita itu kemarin itu memang ada tugas di minggu. Nah, nanti di minggu ini saya jelaskan lagi. Kita kita mulai untuk mengerjakan tugas yang ada di GCR itu ya teman-teman ya. Ya, kelompok temukan karya visualisasi data yang ada di GCR ya. Coba buka buat tugas kelompok maksimal 2 orang mahasiswa. Bagaimana contoh visualisasi data yang baik dan contoh visualisasi data yang buruk. Ya, contoh visualisasi yang data yang buruk itu ya, yang baik itu bagaimana informasinya jelas, atau unsur apa saja yang terdapat. Ya, share ya. Saya lupa share. Terlihat apa yang saya share. Ini ya, GCR ya. Ini GCR yang nanti saya mau saya data di Excel saja ya untuk kelompoknya berjumlah 2 orang maksimal mengumpulkan cukup perwakilannya saja. Apa Anda sudah mengerjakan di sini atau belum? Sudah pada mengerjakan atau belum? Belum, Pak. Belum, Belum Pak. ya. Ya, nanti kita upload di apa? Saya buatkan apa? Google Form saja ya. Yang pendataan anggota kelompoknya. Pilih mulai dari sekarang. Anda sudah tentunya sudah saling mengenal ya. Pilih satu rekan kerjanya, satu rekan temannya ya untuk jadi tim. Jadi tugasnya ini tugas pengantar ya. Saya rasa pendahuluan-pendahuluan ada di pertemuan pertama itu bagaimana visualisasi data yang baik, yang buruknya. Ini tugasnya adalah bad and good and bad visualisasi data. Jadi Anda nanti mencari sebuah karya atau poster lah ya, poster atau informasi yang menampilkan visualisasi atau baik itu grafik, kemudian data mentalnya bagaimana dan divisualisasikan. Contohnya divisualisasikan informasi yang disampaikan itu mudah diterima atau tidak. Nah, contoh yang baik bagaimana, yang buruk bagaimana, ya seperti itu. Kemudian terapkan 4 prinsip utama dalam visualisasi data. Jadi saja di slide ini ya, bukannya bukan slide, bukan ini. Sorry. Oke, di slide ini ya, karena sebuah visualisasi data ya, cara memutuskan untuk mendapatkan visualisasi. Ya, jadi visualisasi itu ya gerak baik, tidak ada ketentuan khusus ya atau grafiknya bagaimana bentuknya atau scatter plot atau diagram P atau diagram patang. Ya, tidak diwajibkan ya. Tapi contoh cari visualisasi data baik itu berupa jenis-jenis grafik, nah informasinya itu bisa disampaikan atau tidak. Ini yang visualisasi yang buruk dan visualisasi yang baik itu adalah mendapatkan visualisasi yang benar adalah merupakan seni dengan pelajari persepsi dari mahasiswa manusia ya. Jadi manusia itu mempersepsikan informasi yang didapatkan dari sebuah data, dari sebuah gambar visual ini ya, misalkan perolehan medali Olimpik dari masa ke masa, dari tahun ke tahun. Ya, nah, ini beberapa negara-negara. Nah, ada mencatatkan nama-namanya, misalkan rekor-rekornya. Jadi pada dasarnya visualisasi itu bergantung dari persepsi yang diterima dari si manusia yang menerimanya. Seperti itu ya. Ini jelas balik tentang bagaimana selera desain pada diri kita ya. Bisa kita mempelajari software atau menyukai
desain-desain ya foto dan lain sebagainya itu selera desain Anda bagaimana. Cara membuat visualisasi yang baik, properti data, informasi, properti gambar yang mewakili, misalkan ya, properti data, misalkan ada warna, ada kemudian misalkan tadi ya visualisasi data untuk perolehan medali. Nah, kan bagaimana mewakili negara? Diwakilkan dengan gambar-gambar yang gambar bendera negara seperti itu ya. Jadi harus properti data yang yang mendukung. Misalkan seperti gambarnya seperti untuk negara, bendera, misalkan. Datanya apa? Data yang ingin kita lihat datanya. Jadi datanya itu adalah perolehan medali uh, tahun. Lihat apa ya? Lihat variabel-variabel atau komponen-komponen data yang ingin kita tampilkan. Misalkan perolehan nilai mahasiswa. Nilainya itu ya perolehannya adalah lihat dari grafiknya kalau per orang mahasiswa ya ada nilai UTS, UAS, tugas tugasnya, itu properti-propertinya. Ya. Aturan dalam memetakan data dan menjadi gambar. Jadi gambar ini menjadi sebuah poster atau data ya, grafik ya, bisa di. Nah, ini adalah contoh sampel data mentah yang belum diolah. Ketika kita memvisualisasikan, bagaimana ini kan adalah berkaitan eh, sumbu X dan sumbu Y yang berdekatan ya, yang mendekati. Jadi pemilihan grafiknya pun yang tepat ya. Jadi kalau ketika data ya, data set ini statistik American statistik. Jadi ini layaknya pemilihan grafik yang tepat itu scatter plot ini tepat jika dibandingkan kita misalkan memilih eh, grafik batang atau grafik hati ya. Jadi itu yang merupakan pemilihan unsur gambar yang benar atau tidak ya. Ini belum kita selesaikan yang kemarin ya. Nah, ini beberapa komponen-komponen dari visualisasi data ya. Pertama itu ya yang sebelumnya adalah informasi, ya, analisis data, memahami datanya itu sendiri, komponen-komponen datanya, kemudian mengambil informasi yang didapat dari data, yang misalkan ada perolehan nilai akhir mahasiswa. Jadi kan hmm, paham tuh komponen-komponennya apa saja, baru kita bisa uh, tahu menentukan grafik mana yang tepat. Ya. Paham dulu data mentahnya ya. Paham dulu informasi apa saja yang ingin kita sampaikan dari grafik, dari data itu. Komprehensif, visualisasi sebagai alat penentu, ya. Nilai terbesar dari sebuah gambar atau sebuah grafik itu eh, memaksa kita untuk memperhatikan apa yang tidak pernah kita sangka. Nah, itu visualisasi data itu adalah alat penemuan yang sebelumnya data itu tidak menarik untuk dibaca, kemudian ketika divisualisasikan dengan didesain yang baik, menarik, jadi memaksa kita untuk tahu atau kita lebih tertarik atau penasaran untuk membacanya. Ya, jadi sebuah desain visual itu yang membuat informasi yang jika dinarasikan dalam narasi paragraf mungkin apa ya, membosankan untuk dibaca jika jika dibaca dibandingkan dengan divisualkan dengan sebuah grafik ya. Ini sebuah sebuah gambar yang kita menarik perhatian kita untuk memahami. Sebuah gambar yang bernilai dari 10.000 kata persamaannya. Jadi layaknya gambar ya oleh Anil Dali ini kan banyak sekali nih data-datanya dari tahun-tahun ke tahun negara ini logo-logo apa bendera-bendera negara kemudian ini nama-nama apa ya tidak terlihat juga ya.
Ini misalkan ini nama-nama perenangnya, nama atletnya, ya. Ini tahun-tahunnya, ini berapa nih capaian medalinya. Jadi seperti itu ya. Kemudian lagi, ini keuntungannya memahami data lebih besar, menangkap, mengcapture properti yang data yang penting. Jadi secara singkat, informasi yang kita dapat dari visual itu layaknya mengambil atau mengcapture poin pentingnya. Oh iya, berarti sejauh ini apa ya, negara Brazil atau misalkan yang memperoleh medali terbanyak dari awal penyelenggaraan Olimpiade sampai sekarang. Jadi seperti itu meng-capture properti data yang penting. Jadi kita mengambil poin pentingnya dibanding kita membaca narasi paragraf. Alat bantu kontrol kualitas untuk melihat informasi maksudnya. Fasilitas hipotesis baru. Kemudian tujuan visualisasi data yaitu komunikasi. Tentunya ya yang ingin menyampaikan informasi tersebut adalah kita yang buat mengolah data. Komunikasinya adalah apa? Komunikasi tersebut ingin kita sampaikan dengan uh, masyarakat atau di luar sana, ya, untuk mengkomunikasikan informasi, menggabungkan kesederhanaan dengan kesederhanaan dari data dan perasaan si penerima. Kemudian alur transfer informasi, kita kita menerima pesan, dikodikan atau pesan tersebut digambar, digrafikkan, misalnya data-data, idenya, okay, didesain, tampil. Menciptakan aksesibilitas melalui desain intuitif, penyederhanaan, kelebihan, kekacauan, dan kebingungan bukanlah atribut informasi. Nah, ini ya kuncinya ya. Jika desain yang buruk, ya, jadi desain yang buruk itu ya misalkan banyak eh, gambar-gambar yang tidak perlu, terlalu desain yang berlebihan, ya. Kemudian ada kekacauan dan kebingungan ketika kita mau mendapatkan informasi tersebut. Kita sulit memahami sebuah poster tersebut, sebuah grafik tersebut untuk dipahami apa. Nah, itu bukanlah atribut informasi yang baik. Itu adalah desain yang buruk. Ya. Ini apa nih? Anda bisa memahami ini? Ada yang bisa paham ini maksudnya apa? Ya, kata kuncinya. Oh, oh, sudah tinggal nama semua di sini. Pagi, masih pagi loh. Gimana nih yang ini? Yang hadir? Tuh, seberat itu kan untuk berbicara. Nah, hari ini nggak ada ini ya, nggak ada yang hadir berarti ya. Halo, ngomong gak? Ya, Pak. Nah, iya kan kalau gitu ya. Nah, Kak, apa nih? Apa yang Anda baca dari informasi ini? Andrea Pirlo dari Itali. Apa ini maksudnya? Ada yang paham? Atau yang siapa ya yang suka bola? Yang cowok-cowok ini pada diam kok. Suka balet? Apa suka apa nih?
Suka balet kayaknya ini. Ayo, Izin menjawab, Pak. ya siapa nih? Boleh, boleh. Eh, yang ada di gambarnya itu menunjukkan posisi bola ketika penalti, Pak. Posisi bola Si masuk ke bola gawang. ketika Itu penalti. untuk warnanya menunjukkan apakah bolanya itu masuk gol, kena ditangkap kiper atau keluar dari itunya, dari area miss. Gitu ya. Ada lagi yang bisa menerjemahkan? Oke, terima kasih ya. Jadi yang saya tahu Apip ini dari saya mengajar saat daring, ya beliau selalu menyalakan kamera biasanya. Jadi ini adalah posisi semua waktu ketika Andrea Pirlo saat ini kan ini beliau sudah pensiun ya, asal negaranya Italia. Dan ini kan eh, sumber informasinya ya. Ini penyelenggaraan pada Euro 2012. Kan ini logo Euro. Ya, jadi saat itu sponsornya adalah Castrol. Nah, ini arah tendangan penalti, berapa penalti yang masuk itu diwakilkan dengan warna kuning dan miss atau penalti yang tidak mengarah ke gawang. Kalau save ini ya misalnya saja yang ditepis atau yang ditangkap kiper. Jadi ini eh, bayangkan jika kita membaca dalam sebuah paragraf, baca dalam sebuah paragraf, kita nggak tahu berapa jumlah gol yang ditendang, yang didapat oleh Andrea Pirlo ini dalam penyelenggaraan Euro, yang gol yang dia lesatkan melalui penalti. Alas kan kalau kita baca dalam bentuk narasi, ya. Intinya poinnya ya bagaimana eh, arah tentang bola saat dia mendapatkan penalti. Ini jadi eh, sebuah visualisasinya bisa digambarkan dengan ya, ini eh, eh, visualisasi dari minuman-minuman kalian. Berapa kandungan gulanya? Berapa yang banyak gulanya? Ya, bisa diwakilkan dan oke, bisa lanjut ya. Tujuan utamanya adalah membuat pembaca lebih mengetahui informasi suatu objek, suatu gambar ya. Visualisasi yang efektif daripada visualisasi data lainnya jika informasi yang disampaikan oleh satu visualisasi lebih mudah dirasakan informasinya dalam visualisasi lainnya. Jadi maksudnya yang efektif itu adalah kayak yang informasi yang kita sampaikan itu mudah dirasakan, mudah dipahami. Kayaknya seperti ini ya. Anda langsung kebayangkan ya. Kalau sini adalah berapa minuman yang informasi ini kita dapatkan adalah kandungan gula. Ini adalah kalori, aktivitas yang membutuhkan kalorinya. Ya. Kita lanjut agak cepat ya. Komunikasi visual data ini sangat tren saat ini. Ya, komunikasi visualisasi data ini sudah ada berbagai bentuk selama ratusan ribuan tahun sebenarnya. Mulai dari garis kan, sederhananya garis. Bar itu ya, yang lingkaran. Dan diagram lingkaran berasal dari abad ke-18 yang sejarahnya. Ini apa ya?
mewakili luas dari peta diagram hingga ya ini contoh di abad ke-17 ya visualisasi data itu sudah tergambarkan banyak luas Eropa, Asia. Sejarahnya itu sudah mulai ada sejak abad ke-17. Contoh-contoh bentuknya garis-garis ini. Hingga abad ke-17, sejarah visualisasi data, teori dan matriks. Ini tahun 1600 ya, sampai 1700 teori dan matriks. Jadi sudah lama ya visualisasi data itu ya. Ini awal demografis modernnya. Dan hingga sekarang itu visualisasi data itu ya sudah seperti ini ya. 75 sampai sekarang sudah menggunakan komputer visualisasi data. Mengapa dipercepat? Kemampuan teknologi yang baru yang kuat, perubahan budaya, transparansi dan aksesibilitas data yang lebih besar. Tugasnya itu ya. Nah, visualisasi data. Hari ini di minggu kedua kita belajar apa nih? Kita belajar prinsip-prinsip utama dalam visualisasi data. Di pada tugas apa? Di pada tugas pertama ini, ya, ada ditanyakan, pertanyaannya adalah 4 prinsip utama dalam visualisasi data. Ya, kita pelajari di prinsip utama dalam visualisasi data. Visualisasi skill tahu ya, kemampuan, ya, keterampilan, kecakapan, keahlian, ya. Keterampilan yang diperlukan untuk menampilkan informasi yang efektif, tidak intuitif, dan berbagai dan sebagian besar bergantung pada prinsip-prinsip yang harus dipelajari. Keterampilan atau keahlian, kayaknya keahlian skill apa, akan jaringan, mau programan, ya. Tentunya eh, kita tentunya menerapkan eh, struktur data yang baik, algoritma yang benar, yang efektif. Itu juga dalam visualisasi data kita harus menerapkan prinsip-prinsip utama. Jadi mulai dari pendekatan manusia, bagaimana menerima informasi, persepsi dari manusia. Ya. Prinsip utamanya adalah mengupayakan bentuk dan fungsi pemilihan grafik yang benar, fungsi yang ingin kita sampaikan. Begitu. Ya. Membenarkan pemilihan semua yang dilakukan. Jadi semua unsur-unsur yang kita lakukan itu kita harus kan validasi layak atau tidak, tepat atau tidak. Ya, seperti itu. Menciptakan aksesibilitas melalui desain yang intuitif, tidak pernah memperdayakan sipil atau penerima. Saya memperdayakan itu menipu atau membuat bingung ya seperti itu. Jadi bentuknya itu mengikuti fungsi. Bentuk dari grafikannya itu mengikuti fungsi. Pernyataannya jangan sampai keliru. Harus menjadi satu dan bentuk pada satu virtual. Nah, ini contoh sebuah visualisasi di tahun 2012 di mana dari ini kita bisa memperoleh informasi apa ya, kecerahan dari garis-garis ini ya. Misalkan
Awalnya fokus pada pengamatan aspek fungsional visualisasi Anda. Fokus pada pengamatan desain Anda yang ingin Anda sampaikan fungsinya seperti apa. Ya. Mencapai fondasi dari sesuatu yang memberikan informasi atau fungsi, kemudian menjelajahi cara meningkatkan bentuknya. Dengan berlatih, Anda lebih percaya diri untuk mensintesiskan dua tuntunan di atas dan secara harmonis. Ya. Fondasi awalnya, suatu informasi yang kita sampaikan, pelajari komponen-komponennya, atribut-atributnya, ya, dan cara menyampaikan informasi tersebut yang efektif. Ya, misalkan diwakilkan dengan logo, ya, diwakilkan dengan bendera negara, misalkan tadi ya, diwakilkan dengan medali emas, perunggu perak, diwakilkan warna-warna dari medalinya, ya seperti itu ya. Selalu membenarkan pemilihan yang semua dilakukan, yaitu mulai dari Anda melakukan perencanaannya, pemahaman Anda, dan kita memilih gambar itu beralasan. Kami sangat sibuk, misalkan mewakilkan negara, kalau dunia ya, misalkan mewakili negara Amerika, bisa dalam negara bisa diwakilkan dengan benderanya, kemudian presidennya, ya, jadi itu punya alasan sesuai dengan yang kita rencanakan. Jadi misalkan pertemuan eh, kedua negara Indonesia dan Amerika membahas politik kerjasama, misalnya. Cukup gambar Pak Jokowi dan Presiden Amerika siapa sih? Nah, apa saja poinnya? Misalkan pangan, dan pertanian, militer, digambarkan dibandingkan jika kita bentukan dengan kasus. Desain yang direncanakan itu adalah mulai dari penyetaan, pengecualian, dan pelaksanaan. Setiap tanda tanda karakteristik fitur desain yang dilakukan pada satu alasan. Penggunaan bentuknya, pemilihan warnanya, posisi label yang kita sampaikan di grafik tersebut, ya, dan pengguna interaktif atau feedbacknya seperti apa. Jadi setiap warna itu ya layaknya Anda membuat desain kayaknya bagus gitu ya. Tidak, warnanya tidak berwarnakan dan gradasi warnanya itu perlu informasi apa yang bisa. Kemudian menciptakan aksesibilitas melalui desain intuitif. Ini yang tadi ya, kelebihan, desain yang berlebihan, dan kekacauan desainnya, dan menimbulkan kebingungan, itu sebuah bukanlah atribut yang baik. Atau desain itu adalah desain yang gagal. Tidak pernah menyalahgunakan atau menipu respon atau si penerima. Etikanya ketika bervisualisasi berkaitan dengan potensi penipuan yang dapat dibuat sengaja atau sebaliknya dari observasi yang data yang tidak efektif dan tidak kadang bisa melalui kurangnya pemahaman terhadap persepsi visual. Jadi ketika Anda desain, Anda kayaknya informasi ini akan disampaikan ke karakteristik si penerimanya. Maksudnya orang tua, anak-anak, dewasa, itu adalah ya, karakteristiknya juga. Ya. Yang sampai ini menjadi penipuan korupsi. Jadi persepsi yang contoh diagram di pada kue ya. Ini contoh apa ya? Ini contoh head to head atau pertemuan klub sepak bola ya yang di Premier League
itu ada QPR, kemudian ini ada Aston Villa. Ini udah lama ya ini ya. Nggak tahu ini tahun berapa sebenarnya. Histori pertemuannya itu di mana QPR atau Crystal Ranger ini 3 kali menang. Jadi biasanya ini diwakilkan kalau tanding itu ya, menang atau kalah atau draw ya seperti itu ya. Menang 3 kali dan sedangkan Aston Villa itu 4 kali dan draw itu 1 kali. Syukur di sini nggak ada MU ya. Oke, MU kalah terus. Oke. Nah ini ya tugasnya kemarin ya. Tugas pertama ada 2 kelompok buat minggu depan dikumpulkan, laporkan tugas Anda di formulir PPT. Nah, bentuknya PPT yang berisi 2 contoh visualisasi. Dua itu adalah dua, satu visualisasi yang baik, satu visualisasi yang buruk, tepat atau tidak. Kemudian alasan mengapa itu dikatakan baik. Anda analisis. Eh, Misalkan gambar A, visualisasi data yang baik. Gambar B, visualisasi data yang buruk. Analisa Anda ya, kaitkan dengan prinsip-prinsipnya. Penyampaian info komunikasi, kemudian resikonya ya, dari 4 ini ya. Dari 4 yang kita sampaikan ini. Nah, ini tadi ya, prinsip ini ya. Mengupayakan bentuk dan fungsi. Kenapa sebuah visualisasi A itu dikatakan visualisasi yang baik? Apa bentuk bentuk dan fungsinya itu baik? Lihat di sini aspek-aspek ini kita lihat aja. Fondasi dalam memberikan informasinya. Ya. Lainnya fondasi itu ya kan Anda mau buat rumah, fondasi rumah seperti atau komponen-komponen atau atribut yang disampaikan itu lengkap. Tidak. Ya. Oke, paham teman-teman? Itu bisa jawab? Gimana? Hanya Yusuf saja ini yang nyala. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Oke. Yang lain Bisa, gimana? Pak. Anda sembari apa nih? Rebahan. Kaum rebahan. Wahai kaum rebahan, silakan. Anda harus bangun. Rezeki pun kalau nggak bangun, dipatok ayam. Anda pun ngechat nggak dibalas, udah. Saya, Anda akan ditinggalkan. Ya. Anda tidak bergegas. Ya. Jadi ini ya, dipahami ya tugasnya. Ini tugas pertama. Ini lanjut ke materi berikutnya. Persepsi dan komunikasi visual pada manusia. Kenapa kita bahas ini? Karena informasi yang ingin kita sampaikan, visualisasi yang ingin kita sampaikan itu kan ya, kita ingin sampaikan ke masyarakat luas atau publik luas. Ya. Tentunya itu adalah manusia. Ya. Nggak mungkin kucing. Ya. Gambar. Ya. Nah, pada visual manusia itu bagaimana ketika mendapatkan sebuah informasi persepsinya. Dari tentunya informasi yang diterima oleh manusia itu ya dari alat-alat panca inderanya ya, dari mata, telinga, hidung, ya, kulit untuk menyampaikan sistem panca inderanya ketika melihat sebuah informasi. Psikologi dan persepsi. Psikologi itu apa? Ya, kepribadian manusia tersebut. Gimana?
Nah, sistem intravisual manusia itu suatu rangkaian komponen yang saling berkaitan satu sama lain membentuk suatu citra gambar yang bisa diterima. Terdapat komponen yaitu mata, pembentukan citra, dan juga otak untuk memprosesnya. Gitu. Bedakan. Ini dari mata. Nah, di sini tidak ada seperti lagu ya dari mata atau hati. Dari mata Anda menangkapnya sebagai indera lima input ya. Organ yang melihat mendeteksi cahaya, warna, gambar ya, mengetahui lingkungan sekitarnya terang gelap ya. Itu pada dasarnya yang ketika melihat gambar visual mengartikan apa visual. Anda melihat ini apa nih visual ini? Itu dari mata ya, iris dan kornea, pupilnya. Ini yang kita lihat. Itu juga dalam sebuah visual. Sistem penginderaan visual. Visual kita ya, kita itu ya melihat sesuatu, melihat itu berdasarkan sebuah gambar, bentuknya, warnanya, gambarannya, rupanya. Nah, itu ya yang kita visualkan ketika kita melihat gambar, di otak kita menerima informasi tersebut dan kita merasa di otak memproses informasi tersebut, visualisasikan mana gambar yang lebih dari grafik, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah ya dari gambar yang kita kan kita menggambar lagi nih di otak dari sebuah citra itu. Komunikasinya visualnya dalam proses penyampaian pesan dari gambar, tentunya dari seseorang yang mendesain ke orang lain atau public luas melalui media penggambaran atau visual yang ditangkap oleh indera penglihatan atau mata ini. Ya. Jadi citra dan komunikasi visual ini adalah representasi dua dimensi dari dunia visual dengan ya. Nah, proses pembentukan citra adalah mata melihat objek. Betul? Anda bisa melihat ini, teman-teman. Lihat objek yang mendapatkan cahaya ditangkap dari oleh iris, iris dan komponen mata Anda ditentukan oleh bagian retina, sensasi visualnya. Lalu membayangkan objek dibentuk di antara fokus dan sadar retina di decoding informasinya. Lalu saraf otak menghubungkan pada mata, menginterpretasikan bayangan merupakan objek. Lalu diteruskan ke otak untuk dikenal. Nah, jadi prosesnya itu cepat ya namanya ketika kita informasi langsung kita capture seperti itu. Ini adalah tahapan proses-proses ketika melihat mulai dari mata sampai ke saraf kita, saraf otak kita. Ya. Otak kita, ya, otak kita itu memproses data tentang lingkungan yang diterima sebagai reseptor penerima ya. Pada alat indera melalui mata, bisa dari mata, ya itu dari mata ya kalau visual ya dari mata. Jadi prosesnya, proses data yang atau prosesornya lah ya. Kita alat dari perangkat-perangkat input dalam tubuh kita, dari tubuh kita. Mata, telinga untuk mendengar, kulit merasakan, hidung biasanya untuk mencium bau, ya. Otak yang memproses data. Tahu kita melihat gambar ini bentuknya seperti apa, kemudian tinggi, rupanya seperti apa. Telinga mendapatkan informasi ya masih tetap diproses di otak. Kalau orang ODGJ, ininya konslet. Ya. Nah, jika jadi jika mata dan otak nggak sinkron ya, ya ODGJ. Atau kemudian reseptor ini mengirimkan data berupa impuls listrik dalam tubuh kita, bukan listrik ini ya, bukan listrik PLN, bukan ya.
ya, informasi yang masuk melalui saraf saraf otak kita, dan selanjutnya data. Ya, kita lihat ini, Anda melihat ini nih komandangnya, Fauzan, komandang Maghrib. Ya, 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 Fauzan komandang Maghrib ini kan ngelihat informasi di yang saya share ini ya di Zoom. Gitu cepat alirannya proses apa yang ditampilkan saya. Otak ini kemudian memilih pengalaman yang berguna dan yang tidak. Yang tidak kemudian disimpan lebih lama di long term memory. Begitu juga sebaliknya. Dalam unsur visual itu kita mengenal beberapa hukum ya visual penginderaan. Itu ada Gestalt. Kemudian dari diri manusia itu juga psikologi. Ya. Psikologi tahu ya, kejiwaan ya, kepribadian. Psiko, psiko itu ada jiwa, pikiran seorang, dan mau gitu ilmu yang mau pelajari. Ilmu yang mau pelajari kepribadian, pikiran, jiwa dari manusia. Jadi kita kan apa namanya? Kita mendesain atau informasi ini disampaikan dengan manusia atau publik luar. Ini kita harus melakukan tahu pemikiran masyarakat luas itu ketika mencapai mudah untuk mencapai informasi itu. Psikologi persepsi tadi yang mengenai psikologi yang konteks filosofi sendiri sudah dimulai jauh sebelum peradaban kuno di Mesir, di Cina dan India. Ini adalah contoh. Ini adalah buku karangan berasal dari buku karangan Book Optik dalam bahasa Arab Kitab Al-Muzair Nazir Optik ya, Book Optik ditulis pada tahun 1021. Buku ini berisi penjelasan awal mengenai psikologi ya, yang mempelajari kepribadian jiwa manusia mulai dari visual dan ilusi optis. Jadi balik lagi ke sini tuh sudah lama ya tentang psikologi kepribadian manusia. Nah, persepsinya dalam psikologi visual itu adalah kemampuan manusia untuk menginterpretasikan informasi, menambahkan lagi, mengaktifkan informasi grafik tersebut yang ditangkap, dan hasil persepsi ini disebut dari sebagai penglihatan, eyesight ya, atau visual vision. Dan unsur dalam psikologi dalam penglihatan secara umum terangkum dalam sistem visual. Pada manusia memungkinkan untuk beradaptasi dengan kondisi. Tapi dalam psikologi kita itu punya masalah utama, yaitu tidak semata-mata apa yang dilihat manusia melalui retina, namun lebih pada bagaimana menjelaskan persepsi dari yang tentang manusia. Itu dipelajari dari hukum atau teori-teori. Ya. Contoh yang pertama teori Gestalt. Soal ini mengenai cara kerja pikiran manusia menerima suatu objek secara utuh. Teori ini menjelaskan cara kerja pikiran manusia menerima objek secara utuh walaupun tanpa elemen yang lengkap. Gestalt ini mengatur pola hubungan antara bagian suatu kesatuan, totalitas, hingga muncul pada persepsi dengan cara tertentu. Menurut teori Gestalt ini, suatu objek atau benda dipengaruhi oleh tempat dan lingkungan sekitarnya. Prinsipnya adalah ya, suatu objek ini, yang bulat-bulat ini adalah objeknya. Bulat-bulat ini objek. Prinsipnya kedekatan. Pada dasarnya ini adalah bulat-bulatnya sama semua, bulat semua ukurannya sama. Kita bisa mengamati ada berapa baris objek ini. Ya, 4, 5, 6. Ya, dan ada berapa? Setiap
dari garis ini berdekatan, berdekatan dua-dua. Jadi persepsi kita itu melihat dari kedekatan, prinsip kedekatannya. Nah, jadi polanya itu eh, dari objek itu membentuk pola yang berdekat. Contoh yang lainnya misalkan Anda tes buta warna. Pernah nggak tes buta warna? Pada dasarnya itu bulat-bulat semua kan? Ya, bulat-bulat semua ya. Apa ya? Tes buta warna. Tes warna. Semoga aja Anda sehat ya. Ini ada pada prinsip yang apa ya? Bertepatan, tapi membentuk pola dari warna-warna. 12, ini tadi 33, 38. Ini 1974. Ya. Jadi prinsip-prinsip eh, ini contoh hukumnya saja ya. Ini slide saya. Pola-pola yang berdekatan. Ya. Jadi warna-warna ini berdekatan. Warna ini sehingga membentuk suatu pola yang membentuk seperti huruf. Sekalipun warna sampai warna biru ini ya ada di sini. Itu yang pola berdekatan seperti itu. Nah, hukum prinsip kesamaan. Kesamaannya berdasarkan warna tadi ya. Prinsip persamaan atau similarity. Objek yang memiliki karakteristik visual berupa bentuk yang sama, warna yang sama, ukuran yang sama, cenderung diamati. Ya kan? Prinsipnya. Ya kan? Kayaknya ada nggak tes buta warna ini? Prinsipnya berdasarkan warna yang sama, ukuran yang sama. Sejauh ini warna yang sama ya. Cenderung diamati dalam suatu kesatuan. Dan kesatuan ini nih yang bulat nih. Intinya ini bulat nih. Bulat di kanan, banyak warna. Tapi yang cenderung kita amati itu fokusnya kemana? Dari sebuah warna ini, pola ini. Ya. Kemudian figur dan latarnya mana yang ini terlihat seperti gambar apa nih teman-teman? Yogi. Hanya tiga nih yang setia. Nah, ini nih benar-benar nggak setia. Ada Yusuf, ada Fauzan Kumandang, Yogi Painem, Yogi Immanuel. Iya, Pak. Nah, apa yang Anda lihat dari figurnya? Dari gambar itu seperti gambar tangga, Pak, tapi secara dua dimensi. Jadi ini ada objek seperti untuk tangga, karena ada figur lahnya ya. Latarnya Iya, apa? Pak. Warna? Warna oranye ya. Pak, ya, yang tangganya yang warna pink ini, Pak. Ya, pink. Merah muda. Jadi suatu objek itu benar ya. Jadi cenderung membentuk figur atau bentuk yang menonjol. Jadi eh, dari warna ini dibentuk tangga yang mencolok karena pelambangkan secara langsung mengerti objek tersebut memiliki struktur latar yang latar atau tidak. Memiliki latar nih kayaknya. Memiliki batasan. Lihat batasan. Seperti itu ya. Latar-latar dan latar. Itu teori jasa. Ya, ya jelas nih. Mungkin diberi garis. Lihat garis. Latarnya ini. Persepsi komunikasi visual merupakan sebuah rangkaian
proses menyampaikan kehendak, menyampaikan informasi, maksud tertentu dari pihak satu pihak dari kita yang mendesain atau yang ingin menyampaikan informasi ke pihak lainnya, ke media luas, menggambarkan ia hanya terbaca dari indera penglihatan. Persepsi visual ini menyimpulkan yang dibuat menggabungkan semua informasi yang ditentukan oleh indera penglihatan. Oke, seperti itu ya. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman. Saya aktifkan presensi ya. Kan yang presensi ya. Kita lihat siapa nama pertama yang ada. Oh, belum ada ya. Sudah bisa presensi teman? Bisa ya. Visualisasi data dan informasi. Bisa, Yusuf, presensi. Bisa, Pak. Kuliah ilmu Natasha ini. Yang lain makin berkurang nih. Makin kere aja nggak nih. Makin oke banyak. Hanya dua. Nenek-nenek depan rumah aja udah bangun, udah nongkrong baca koran. Udah nyapu dia udah di halaman. Anda masih rebahan. Ayo kamu rebahan, bangun. Ini Fauzan Sumandang ini lagi di kantin ya. Iya Pak, di BKL Pak. Dan Raihan. 3 orang pertama yang hadir. Fauzan ya, nyalain kamera. Faisal, ya. Yogi Manuel, ya. Nanti berkurang ini yang hadir ini. Sabini hadir. Oke. Jauh ini eh, bagaimana teman-teman? Bisa dipahami? Nuroni mandi, Nuroni mandi, mandi. Ya, jodoh Anda diambil orang karena tahu ya. Ini mau perlu foto jadi nyalain kamera. Astaga. Banyak ini yang hadir ya. Jadi itu ya. Seperti ini ya teman-temannya ya. Dari kita untuk minggu kedua. Nah, Anda setelah ini ada perkuliahan lagi kah? Ada Pak.
Kalau saya Di ada jam? di jam 10. Oh ya, saya bahas ini ya, kelompok ya. Jadi silakan teman-teman, tugasnya sudah dijelaskan ya tadi. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung pakai tugas? Jadi di sini ini bukan hanya pelengkap ya teman-teman ya. Kayak suaranya. Mudah apabila disajikan. Memahami informasi dari data tentunya akan lebih mudah apabila disajikan dalam bentuk grafik atau chart. Dalam ranah data science, ada istilah data visualization atau visualisasi data. Visualisasi data yang baik dapat membantu data scientist untuk menjelaskan temuan-temuan dalam data menjadi informasi yang mudah dipahami. Supaya visualisasi datamu bisa semakin menarik, ada 5 hal yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan visualisasi data. Sebelum tahu lebih lanjut tentang data science, jangan lupa like dan subscribe channel Tim Algoritma. Pertama, pertimbangkan audiensmu. Penting untuk memperhatikan dengan siapa kamu akan menyampaikan pesan. Kamu perlu menyesuaikan tampilan data yang akan kamu sajikan dengan audiens yang akan membaca visualisasi data tersebut. Contohnya, ketika kamu menyajikan visualisasi data terkait performa marketing hanya untuk tim marketing saja, mungkin kamu dapat menggunakan jargon yang mereka pahami, seperti CPC atau CPM. Namun, ketika kamu menyajikannya untuk cakupan yang lebih luas, jargon tersebut tentu tidak sesuai. Kedua, sertakan anotasi. Visualisasi data dibuat dalam berbagai bentuk. Bisa berupa line chart, bar chart, scatter chart, column chart, ataupun dot chart. Penggunaannya sendiri dapat disesuaikan dengan data yang kamu miliki. Selain bentuk chart yang sesuai, hal lain yang tak kalah penting adalah memberikan anotasi atau keterangan. Anotasi tersebut akan membuat informasi dalam chart menjadi lebih jelas dan tidak ambigu. Selain itu, anotasi juga dapat membantu pembaca untuk memahami visualisasi data yang telah kamu buat. Ketiga, pertimbangkan warna dan font. Dalam membuat visualisasi data, pemilihan warna dan font merupakan hal yang patut diperhatikan. Sebaiknya, kamu menghindari penggunaan font dan warna default dari tool data visualisasi yang kamu gunakan. Hal ini bisa membuat chart menjadi biasa saja, bahkan cenderung membosankan. Beberapa perusahaan terkadang perlu menampilkan warna-warna branding yang dapat kamu gunakan dalam laporanmu. Untuk font sendiri, hal yang perlu kamu perhatikan salah satunya adalah ukuran dari font yang akan kamu gunakan. Pastikan ukuran font tidak terlalu kecil ketika kamu akan menyajikan data dengan audiens yang cukup banyak. Jenis font yang terlalu kecil juga bisa menyulitkan audiens yang memiliki masalah penglihatan. Keempat, label yang mudah dibaca. Selain memberikan anotasi, penambahan label pada chart juga merupakan salah satu aspek penting dalam visualisasi data. Memberikan label pada chart akan membuat pembaca mudah memahami data visualisasi yang kamu buat. Label dapat berupa keterangan dari masing-masing sumbu, bisa juga ditambahkan unit dari variabel yang ditampilkan. Kelima, hindari pie chart. Menurut dokumentasi R, pie chart bukanlah cara yang ideal untuk menampilkan informasi, karena mata manusia buruk dalam menilai relatif area. Pembagian area di lingkaran pie chart terkadang kurang jelas proporsinya, terutama dalam jumlah data yang besar. Bar chart dan dot chart dapat menjadi alternatif lebih baik untuk menampilkan informasi, karena mata manusia lebih baik dalam menilai linear measure. Kamu mau lebih mahir lagi dalam membuat visualisasi data? Yuk ikutan kelas data visualization dari Algoritma Academy. Kini ada Jadi seperti itu ya. Saya tidak mengiklankan kelas online ini ya, bukan ya? Bukan maksud saya ini.
Jadi kita yang pertama apa? Mempertimbangkan audiens. Ya. Anda kalau dalam tim, mungkin tim Anda mengerti istilah-istilah bisa, tapi dalam audiens yang luas, Anda harus mempertimbangkan menghindari istilah-istilah yang hanya dikenali oleh orang-orang tentu saja. Ya, jadi kita harus mempertimbangkan audiens. Lebih dalam lagi apa? Ketika mempertimbangkan audiens, Anda bisa melakukan berdasarkan pendekatan usia. Ya, ibu-ibu, nenek-nenek, informasinya. Mungkin kalau anak-anak, sebuah informasi itu ya lebih gampang ketika animasi, kartun, gambar-gambar yang mereka sukai, yang kekini. Kalau mungkin ibu-ibu kita, orang tua kita ya ketika menikah dapat ini melihat informasi ya yang sederhana, yang jelas. Kedua, pemilihan warna ya, pemilihan warna ini ya warna dan font ini ya jangan sampai hanya dari pemilihan warna ya ada yang berdasarkan yang lebih dalam yang kita pelajari juga itu kan ada pesan kesan yang disampaikan, font yang sampai juga yang membingungkan, yang membosankan, dan hindari penggunaan picture. Ya, sebenarnya ini bentuk visualisasi data juga, tapi dari persepsi manusia sering berasumsi yang beda ya. Contohnya apa ya? Nah, saya buka ya kemarin itu ya, visualisasi data dari apa ya? Dari Siakap ya. Siakap. Siakap sistem informasi akademik. Saya oke karena ini ya. Saya tadi ini ya videonya kan. Kalau saya lihat mana? Aduh, seperti dia. Kuesioner ya. Misalkan kuesioner di chat ini kan sering contoh tidaklah lebih baik ya ketika memvisualisasikan seperti ini. Enak sih kalau kita bisa mengarahkan kursor kita ini semua mata kuliah. Ini responden yang Anda isi kuesioner ini. Jadi kan kita ini berapa jumlah responden bisa dilihat di sini. Dari total harusnya 913 jumlah satu. Jadi sering saya itu menganggap persepsinya berbeda ketika catnya. Jadi itu baiknya seminimal mungkin. Pie chart bukanlah cara yang label dapat hindari pie chart. Menurut dokumentasi R, pie chart bukanlah cara yang ideal untuk menampilkan informasi. Karena mata manusia buruk dalam menilai relatif area. Pembagian area di lingkaran pie chart Jadi, mata manusia itu relatif buruk dan melihat menerjemahkan sebuah gambar seperti itu dari relatif area. Kan ini bisa kita wakilkan dengan grafik batang seperti itu. Soal ini bisa digambarkan. Tepatnya berapa sih 63% ini? Berapa orang mahasiswa? 34% ini berapa? Ya. Ini sering dibandingkan ketika mendapatkan informasi. terkadang kurang jelas proporsinya, terutama dalam jumlah data yang besar. Bar chart dan dot chart dapat menjadi alternatif lebih baik untuk menampilkan informasi, karena ini bisa jadi
menerima informasi. Oke ya. Sampai di sini bisa dipahami? Halo, saya nggak bukan berarti ngajarin nonton YouTube ya, tapi ini poin yang penting ya. Komunikasi dan persepsi. Mari saya oke karena sinyalnya tidak terlalu bagus ya. Bicara tentang persepsi, sepertinya udah bukan hal yang aneh lagi saat ini. Ketika di antara kita ada yang bicara tentang persepsi, udah menjadi sesuatu yang wajar dan bisa diterima secara umum. Hanya saja, sebenarnya nih, persepsi itu apa sih? Dan gimana terciptanya sebuah persepsi dalam sebuah komunikasi? Ya udah yuk kita simak aja sama-sama proses terciptanya sebuah persepsi ketika kita sedang berkomunikasi. Informasi dan juga komunikasi masuk dari luar sana ke dalam diri kita lewat suatu proses yang disebut dengan sensori. Setelah sensori, proses berikutnya adalah persepsi dan juga memori. Nah, bagaimana 3 proses komunikasi ini terjadi ada di video sebelumnya nih teman-teman sekalian. Kalian bisa cek link ya ada di kolom deskripsi. Tonton juga 3 hal yang terjadi. Yuk kita Delesi merupakan sebuah proses di mana informasi Sinyalnya tidak terlalu baik ya. Anda teman-teman bisa putar ya video yang proses terjadinya komunikasi ya. Sebenarnya di sini. Ya, oke, bisa dipahami ya. Nah, di sini sudah saya share juga ya videonya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bu. Gimana? Namanya ya. Randy Prayoga, Pak, untuk chat tadi yang di video sebelumnya, apakah itu sama yang digunakan dalam forex saham? Gimana maksudnya? Yang di Ya, video iya Pak. bagus. Kan tadi kan ada kayak chart gitu Pak, yang di video sebelumnya, yang awal yang Bapak sel, itu kan ada kayak grafik chart gitu Pak. Itu sama nggak sih Pak? Kayak soalnya kalau kayak di saham atau forex itu sama kayak chartnya kayak gitu Pak. Apakah sama visualisasi datanya? Di saham ya? Iya, sorry, sembari minum ya. Nah, sama ya, jadi eh, yang terpenting eh, yang ingin kita sampaikan dalam visualisasi ini adalah apa yang eh, informasi apa yang ingin kita sampaikan, grafiknya itu yang mewakili informasi. Jadi apakah chart yang ada di video tadi sama yang digunakan untuk saham? Iya, sama ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Bisa dulu. Saya ini ya, saya juga buat ini ya, data kelompoknya ya. Nah, sudah terlihat. Oh ya, saya proses screen. Ya, saya buat penataan kelompok ya teman-teman. Ini ya.
Ya, NIM nama aja ya. Sorry. Nah, sejauh ini kelompoknya ini saja ya. Kelompok longsor. Sejauh ini tugasnya berdua saja ya teman-teman. Saya rasa tidaklah sulit. Ada data kelompok. Kenapa saya minta data seperti ini teman-teman? Karena nanti ketika penilaian kan, misalkan saya nilainya di sini. Nilai, saya itu bisa di apa ya, direkap nilai nanti tinggal VLOOKUP saja ya, daripada saya banget ngecek email satu-satu atau ngecek yang Anda upload satu-satu. Jadi kalau nama yang satu ya berpasangan dengan si A, misalkan berpasangan dengan si B, saya bisa rekap nilainya ya dengan mudah. Ya, isi data Anda, kelompok Anda, Anda tugas satu, baru tugas satu ya. Jadi mungkin cikal bakal juga untuk tugas kelompok berikutnya ya, ataupun tugas besarnya nanti juga ya. Saya dipahami ya? Ini agak besar sih. Nah, jadi pastikan NIM dan namanya yang benar ya. Nah, satu sini aja ya. Kita buat baru eh, pendataan. Oh, dia tugasnya ya sama ya yang seperti yang di-share oleh kelas Pak Radin kah? Yang saya lakukan. Ya, deadline-nya ini ya, sebelum ini ya, sebelum kuliahan lah ya. Nanti untuk uploadnya saya sediakan beberapa. Di beberapa saya buat ya. Ya, silakan isi anggota kelompoknya. Anda tentunya sudah saling kenal ya. Yang satu kelas saja dengan kita ya, nggak usah kelas RW ya. Pastikan NIM dan namanya Anda benar ya. Bisa kan? Proses. Ya. Silakan. Kemudian nanti tugasnya sama ya, tugas visualisasi data yang baik dan benar. Iya, saya bisa edit di sini ya. Sorry. Tapi uploadnya tidak di sini ya teman-teman. Uploadnya di Google Form ya. Kenapa di Google Form? Karena kalau data Google Form ya bisa saya buka ya. Selayaknya presensi ini saya bisa buka nih. Apa yang Anda upload. Nggak gampang. Ya.
lebih gampang nilai di list-list form ini. Tapi ini fotonya siapa nih? Hai Fauzan. Saya lagi jelek-jeleknya Anda screenshot. Tahu maghrib kemana jadi. Oke, nah dia yang screenshot saya sendiri nih. Oke, jadi tugasnya lainnya nanti saya buat Google Form ya agar yang mudah saya buka ya dibanding dengan ada upload. Kalau upload itu seperti ini. Saya mau bukanya lebih ribet ya. Jadi nilainya langsung bisa di sini. Ya. Itulah kenapa harus identitas Anda, NIM ini, nama Anda, itu yang benar ya. NIM, nama anggota kelompok Anda yang benar, agar saya mudah rekap nilainya. Ya, seperti itu ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Mungkin itu saja ya untuk pertemuan hari ini ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, sama. Yang lain bagaimana? Diam 1000 kata. Cukup ya? Lu, Randy, Yusuf, Cukup Pak. cukup ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti mohon informasinya terkait agenda pergantian kelas ya. Ya, mungkin ini saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Misalkan Anda sempatnya kapan pergantiannya, kita agendakan dua pertemuan 3 dan 4 ini dalam satu hari saja. Jadi ada 2 absen misalnya. Ya. Jadi materi yang saya sampaikan materi pertemuan 3, materi pertemuan 4, ya. Nah, itu silahkan disampaikan ya. Mungkin itu saja ya. Kasihan juga ada yang belum sarapan. Saya juga belum. Kita cukupkan ya teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk yang setia menyalakan kamera. Ya, seperti doa-doa saya yang sebelumnya ya. Yang bagi yang menyalakan kamera, semoga Anda dapat jodoh yang setia. Ya, yang respon saya, semoga usaha Anda untuk ngechat si dia ya dibalas. Ini kalau yang nggak respon, ya gitulah Anda. Nggak dibalasnya juga. Nah, Apip yang mau pendekatan, ngechat si dia ya, nggak dibalas ya. Kayak gitulah. Ya nggak Yogi? Ya, oke, seperti itu ya teman-teman ya. Bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada yang tersinggung. Syukur-syukurlah Anda berubah ya. Ya, terima kasih. Sehat selalu. Kita jumpa lagi di lain waktu. Apapun Anda mata kuliah lain yang ketemu saya. Ya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Terima Pak. kasih Pak. Terima kasih Pak. Mari.